Halo, saya Aljun Tasya dari Program Studi Manajemen. Nama saya Patricia Lestari dari Program Studi Akuntansi. Saya Jennifer dari Prodi Pariwisata. Dan saya Valencia dari Program Studi Manajemen. Selamat menonton video animasi perkenalan kampus kami. Universitas Internasional Batam atau UIB berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160 DO 2000 sebagai pengenjauantahan kepedulian Yayasan Marga Tionghoa Indonesia atau YMTI di Kota Batam terhadap pendidikan masyarakat di Pulau Batam dan sekitarnya. UIB terletak di Seladi Jalan Gajah Mada, Balai Permai, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29442. UIB memiliki 6 fakultas, yaitu Hukum, Ekonomi, Industri, Komputer, Teknik Sipil dan Perencanaan, serta Keguruan dan Ilmu. Ke-6 fakultas tersebut kemudian dibagi menjadi 2 program, yaitu Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. Program Sarjana terdiri dari Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Manajemen, Akuntansi, Pariwisata, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Arsitektur, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Teknik Elektro. Sedangkan program Pasca Sarjana terdiri dari Magister Hukum dan Magister Manajemen. Fasilitas UIB. Di Gedung A tersedia fasilitas berupa Humas, UCLC, Biro, BAK, BAAK, ADC, BAUK, BPKA, klinik, lecture hall, dan IT center. Hubungan masyarakat atau dapat disebut juga dengan Humas. Humas melakukan kerjasama dan peningkatan mahasiswa baru. Selain itu, Humas meliputi promosi, marketing, publikasi, dokumentasi, protokoler, dan administrasi. Humas berperan sebagai gerbang serta jembatan pihak luar dengan aktivitas akademik UIB. Layanan yang disediakan oleh Humas yaitu pendaftaran mahasiswa program sarjana, pendaftaran ulang mahasiswa baru, informasi program studi, penitipan pemasangan brosur, penyewaan ruangan, serta informasi lain yang bersifat kehumasaan. UCLC atau disebut juga dengan UIB Center of Language and Culture. UCLC merupakan layanan dalam bidang pengembangan kebahasaan. UCLC dibagi menjadi English Center dan Mandarin Center. Fungsi dari UCLC tersebut yaitu melaksanakan dan mengembangkan kualitas pelatihan dan tes bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. IRO atau yang disebut dengan International Relations Office atau juga disebut dengan Kantor Urusan Internasional. Nah, dari kantor inilah bisa mewujudkan kampus UIB menjadi kampus berstandar internasional. Dan di kantor ini pula pertukaran mahasiswa terjadi. Bukan itu saja, IRO ini juga mempunyai begitu banyak program. Contoh, Joint Degree, Language and Cultural Camps, serta Credit Transfer. Selanjutnya ada BAK. BAK kepanjangan dari Biro Administrasi Keuangan. Tempat ini adalah penyediaan atau pembagian keuangan yang menyiapkan database yang profesional. Layanan yang tersedia di BAK adalah pembayaran biaya kuliah, pembayaran ujian susulan, dan pembayaran pelatihan workshop dan prodi. BAAK atau kepanjangan dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, di sini tuh yang menangani semua kegiatan belajar mengajar di kampus UIB. Nah, di BAAK juga melayani seperti informasi akademik, pembuatan terkait kemahasiswaan, dan lain-lain yang menyangkut dengan kemahasiswaan UIB. Di bagian sini ada Academic Development Center atau disebut juga dengan ADC, yang bertugas sebagai pusat peningkatan kualitas akademik tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran serta penjaminan mutu proses pembelajaran. Nah, di bagian sini juga ada Biro Administrasi Umum Kepegawaian atau disebut juga dengan BAUK, yang bertugas melakukan pengembangan secara sarana dan prasarana serta sumber daya alam manusia melalui program kerja yang didesain dengan kebutuhan yang ditentukan.
Melaksanakan proses rekrutmen dosen dengan tenaga kependidikan secara berkala. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Menyediakan pelayanan untuk kebutuhan operasional universitas secara tercatat dan terjadwal. Kemudian ada Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni atau disebut juga dengan BPKA yang memiliki layanan kemahasiswaan, kegiatan non-akademik kemahasiswaan, kegiatan pengembangan bakat minat mahasiswa, layanan beasiswa, asuransi kecelakaan, pengembangan karir dan alumni, publikasi lowongan kerja, dan yang terakhir adalah penyediaan pelatihan kerja bagi mahasiswa dan alumni. Di ruang BPKA juga tersedia klinik yang dibuka pada hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 6 sore. Selanjutnya ada IT Center yang terletak di lantai 2 gedung A. IT Center bertugas untuk melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan sistem IT di kampus UIP. Selanjutnya ada ruang dosen untuk prodi bidang eksakta di lantai 2 dan prodi non-eksakta di lantai 3. Di gedung B tersedia fasilitas berupa LPPM dan perpustakaan. LPPM atau yang disebut juga dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. LPPM merupakan lembaga yang menyelenggarakan, mengelola, dan menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi perguruan tinggi. LPPM berperan penting dalam pengembangan kemampuan dosen dalam bidang penelitian. Terakhir, perpustakaan yang terletak di lantai 6 gedung B. Perpustakaan menyediakan layanan kepustakaan kepada seluruh sivitas akademika UIP. Ingin tahu lebih lanjut? Mari bergabung dengan UIP.